Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Hakim, Al-Jawadil Karim, Al-Azizir Rahim, Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa dabbara al-umura bihikmatih, wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-muta'ali bi'azamatihi wa majdihi, alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, arsalahu hadiyan wa mubashiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa salatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mudhakkiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat, rahmat, taufik dan juga hidayah yang sama-sama kita rasakan pada detik ini, sehingga dengan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, dapat sama-sama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan salah satunya adalah kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya di antara seluruh amal ibadah yang kita laksanakan selama kita hidup di atas muka bumi ini, selama kita hidup di dunia ini, yang pertama kali akan dihisab pada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Itu menandakan betapa pentingnya ibadah salat. Itu menandakan betapa ibadah salat merupakan pokok daripada seluruh ibadah-ibadah yang ada di dalam agama kita. Sehingga saking pentingnya ibadah salat, maka salat bukan hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, akan tetapi juga disyariatkan kepada para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibadah salat disyariatkan kepada Nabiullah Zakaria. Kita tahu dalam riwayatnya bagaimana Nabiullah Zakaria setelah menjalankan bahtera rumah tangga puluhan tahun lamanya, lalu kemudian Allah karuniakan anak keturunan. Setiap hari Nabiullah Zakaria memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabiullah Zakaria pada saat beliau melaksanakan salat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Nabiullah Zakaria melalui malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, dan pada saat itu Nabiullah Zakaria sedang berdiri melaksanakan salat di mihrab, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira, yaitu anak keturunan, yaitu Yahya. Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan salat kepada Nabiullah Isa alaihi salam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabiullah Isa alaihi salam juga disyariatkan salat kepada beliau, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dan zakat selama aku hidup di atas muka bumi ini. Nabiullah Ismail alaihissalam juga disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Bahkan bukan hanya dirinya saja, akan tetapi ia memerintahkan, mengajak
kepada keluarganya, sanak familinya, kerabatnya untuk melaksanakan salat. Nabiullah Musa alaihi salam juga melaksanakan salat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya ada satu titik yang perlu kita perhatikan, satu hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan salat kepada kita sebagai hambanya. Bahwasanya dalam ayatnya dijelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan salat, sebelumnya Allah mengenalkan dirinya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Karena ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal siapa Tuhan kita, maka sejatinya akan ada bawaan di dalam hati kita bahwasanya kita sedang menyembah Zat yang menguasai seluruh alam, Rabbul Alamin. Bahwasanya kita sedang menyembah Allah yang Maha Kuasa atas segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Maka jika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan efek yang positif, efek yang berbeda pada kualitas dan juga kuantitas salat yang kita laksanakan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Maka setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah setelahnya adalah fa'budni, maka sembahlah aku. Dengan cara apa? Wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Karena kita tahu kam min qaimin laysa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Kita tahu berapa banyak orang yang salat, mendirikan salat secara kuantitas, ia melaksanakan salat banyak sekali, jumlah rakaat yang dilakukan banyak sekali, akan tetapi laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Ia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa letih dan juga rasa lelah. Wal a'yadu billahi min dzalik. Maka untuk itu marilah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah, yaitu ibadah salat, agar kita merasakan khusyuan di dalam diri kita. Karena sesungguhnya khusyuk itu al-khawfud da'imu fil qalbi. Khusyuk itu adalah rasa takut yang kontinu, yang berkelanjutan, yang berangkat, yang berada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Bahwasanya bukan hanya saja pada saat kita melaksanakan sholat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi begitu juga ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita terus menerus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sesungguhnya yang dinamakan khusyuk. Al-khusyuk huwa al-khawfud da'imu fil qalbi, yaitu rasa takut yang kontinu, yang berkelanjutan, yang berada di dalam hati kita. Untuk itu, maka jika kita telah merasakan kekhusyuan di dalam hati kita, di dalam diri kita pada saat kita melaksanakan sholat, maka senantiasa akan memberikan efek positif pada kehidupan kita, bukan hanya pada saat kita melakukan sholat, akan tetapi juga setelah kita selesai melaksanakan sholat. Kita akan terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun kita akan merasa tenang. Jika ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita, maka kita senantiasa akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasakan gundah gulana, merasakan sesuatu ada yang mengganjal di dalam hatinya, maka ibadah yang pertama kali dilakukan pada saat itu adalah salat. Maka itulah yang perlu kita lakukan, maka itulah yang perlu kita catat dalam kehidupan kita, bahwasanya sesungguhnya salat adalah satu-satunya media yang paling ampuh untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya salat adalah silatun wa liqa'un bainal 'abdi wa rabbih. Salat adalah pertemuan kita, perjumpaan kita antara kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Maka mustahil ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertemu, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi pikiran kita, hati kita tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita perbaiki salat kita, marilah kita tingkatkan kualitas salat kita, kuantitas salat kita perbanyak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seperti yang telah khatib katakan bahwasanya
Salat merupakan ibadah yang menyatukan, menyambungkan kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita saat kita sedang melaksanakan salat, saat itu sejatinya kita telah sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan memberikan efek yang berbeda pada kehidupan kita setelah kita selesai melaksanakan salat. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bahwasanya jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja pada saat kita melaksanakan salat, akan tetapi setelah selesai kita melaksanakan salat pun kita diperintahkan untuk senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Jika kalian telah selesai melaksanakan salat, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, dalam kondisi kita berdiri, beraktivitas, bekerja, melakukan aktivitas dalam keseharian kita senantiasa harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, dan dalam kondisi kita duduk, kita beristirahat, kita tetap selalu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala junubikum, bahkan pada saat kita beristirahat pun kita diperintahkan untuk senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita telah melaksanakan hal tersebut, jika kita telah melaksanakan perintah tersebut, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada saat kita melaksanakan sholat, akan tetapi setelah selesai kita melaksanakan sholat, maka kita telah mencapai esensi daripada sholat, yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat mencegah diri kita daripada perbuatan yang keji dan munkar. Maka senantiasa setelah itu kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai segala aktivitas kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai segala aktivitas kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwasanya lafaz bismillahirrahmanirrahim itu adalah lafaz rahmah. Bahwasanya ketika kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada saat itu kita telah sedang meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bihi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang kita lakukan, jika kita tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya saat itu kita sedang terputus daripada rahmat Allah. Wa'iyadu billahi dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka jika kita sudah merasa bahwasanya kita senantiasa bersama Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah sampailah pada puncak daripada agama kita, yaitu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita sudah merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita, maka sesungguhnya kita akan merasakan ihsan, yaitu kita menyembah Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan sekalipun secara kasat mata kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada saat yang bersamaan telah melihat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi, alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, arsalahu hadiyan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة